supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, dunia itu hanya sementara untuk kita. Kalau orang Jawa itu bilang, dunia itu hanya tempat numpang ngombe. Tahu ngombe? Ngombe itu numpang minum. Jadi, jangan berpikir bahwa selamanya kita akan ada di dalam dunia. Jangan berpikir bahwa dunia ini sudah menjadi milik kita. Tidak, saudara. Alkitab mencatat bahwa Yesus pergi ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan akan ada waktunya dia kembali untuk membawa kita hidup bersamanya. Di sanalah hidup selama-lamanya. Di dunia ini hanya sementara. Karena itu Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa bagi setiap orang percaya ada tempat di sorga. Inilah kenapa Tuhan Yesus pergi ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Di mana saudara bisa mendengarkan hal yang berita sukacita seperti ini? Sorga adalah tempat bagi kita. Bukan dunia ini kita hidup selama-lamanya. Bahkan Alkitab bagian lain menegaskan, Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Saudara, ketika saya dan saudara percaya kepada Kristus, maka pada saat yang sama, nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Nah, itu saya sering katakan, pastikan bahwa hidup saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-53. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pelajari sejarah tentang kehadiran Kristus di dalam dunia, ada beberapa fase penting atau ada beberapa kisah yang sangat penting yang ada di dalam sejarah kekristenan. Nah, saya jelaskan secara singkat supaya kita bisa sedikit mengerti ya. Kalau kita perhatikan bahwa yang pertama, Kristus itu lahir ke dalam dunia. Dia firman yang turun menjadi manusia, dan di dalam dunia oleh pesan yang disampaikan oleh malaikat, maka dinamailah Yesus. Jadi Yesus itu nama yang diberikan ketika dia sudah ada dan hadir di dalam dunia. Karena sebelum dia hadir di dalam dunia, dia adalah firman yang kekal, gitu ya. Nah, berbicara tentang kelahiran. Jadi Yesus itu benar-benar lahir. Yang kedua, ketika dia lahir, dia melakukan pelayanan yang banyak orang mengatakan kurang lebih 33 tahun. Kalau saya memahaminya, lebih pada mendekati 34. Gitu ya. Tapi memang tidak melewati 34. 33 lebih. Bahkan ada yang katakan 33,5 tahun dia melayani. Nah, selanjutnya kita melihat tentang kematiannya. Nah, ini adalah fondasi-fondasi dasar-dasar iman Kristen yang tidak boleh kita lewati. Kelahiran itu adalah Natal. Nah, itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, jelas ya. Jadi Mesias akan menderita, tapi dia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan hanya sampai kepada kematian. Nah, kematian, setelah itu kebangkitan, dan yang kita peringati hari ini adalah kenaikan Kristus. Apakah sampai di situ? Tidak. Masih ada kelanjutan akan karya Allah yang begitu besar. Kristus sudah naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Setelah itu Alkitab mencatat apa? Nanti akan ada waktunya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi inilah sebenarnya sedikit saya jelaskan supaya kita tahu peringatan-peringatan dasar-dasar iman kita. Iman kita tidak didasarkan kepada kemampuan diri manusia, tetapi iman kita didasarkan kepada keyakinan kepada Allah yang adalah firman yang menjadi manusia. Inilah perbedaan keyakinan kita dengan keyakinan lain. Bukan didasarkan kepada keyakinan, kekokohan, kehebatan, kemampuan, perbuatan manusia. Tetapi didasarkan kepada Allah yang adalah firman yang turun ke dalam dunia. Tanpa semuanya ini, maka kekristenan tidaklah berbeda dengan yang lain. Karena itu saudaraku, kita bersyukur karena hari kenaikan Tuhan Yesus, hari kebangkitan Tuhan Yesus kalau tidak salah sudah diganti. Dulu kan kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Tetapi sudah diganti kenaikan Tuhan Yesus. Itu menegaskan bahwa ada perbedaan dari Isa Al-Masih dengan Kristus gitu kan.
Itu panjang kalau dijelaskan. Perbedaannya ada di mana. Tapi inilah sedikit tentang sejarah kehidupan Kristus di dalam dunia sampai dia naik. Ada Natal, kelahiran, ada Paskah, kematian, ada Jumat Agung, kematian, ada Paskah, kebangkitan, dan ada hari kenaikan yang hari ini kita rayakan. Tidak ada yang boleh dihilangkan dari semua karya Kristus itu sampai dia datang ke dalam dunia yang kedua kali. Nggak ada yang boleh mengatakan Natal lebih penting daripada Jumat Agung, Jumat Agung lebih penting dari Paskah, Paskah lebih penting dari kenaikan. Tidak ada, saudara. Itu semua adalah sejarah tentang karya, kasih, kuasa, kemurahan Allah yang sudah benar-benar dirancangkan oleh Allah sebelum segala sesuatu dijadikan. Nah, hari ini kita mau fokus pada kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita berpikir, kenapa sebenarnya Tuhan Yesus di dalam bagian ini harus menampakkan diri kepada para murid? Kenapa dia harus berkata? Saudara coba perhatikan Lukas pasal yang ke-24 ayat 39. Di sana dikatakan, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Kenapa dia harus menunjukkan tangannya? Kenapa dia harus menunjukkan kakinya? Karena di situ ada bekas paku di mana dia disalib. Kalau kita bertanya, saudara, kenapa hanya bekas paku yang tidak hilang? Dan bekas-bekas yang lain dia tidak tunjukkan? Iya kan? Kan Tuhan Yesus itu dicambuk, disiksa, dianiaya. Tapi kenapa dari seluruh tubuh Yesus masih ada bekas, saudara, yang tersisa di sana? Untuk apa? Kenapa bisa, saudara? Ini adalah satu bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kalau semua bekas dihilangkan, maka orang mungkin tidak akan percaya bahwa itu Yesus. Karena itulah masih ada bekas di tangannya. Memang banyak orang yang percaya sebenarnya, kemungkinan besar para penafsir katakan Yesus bukan disalib, dipaku di sini. Bukan. Kenapa? Kalau di sini, ini tidak kuat untuk menopang tubuhnya. Banyak penafsir lebih percaya bahwa Yesus itu dipaku di sini. Kenapa? Karena ini masih kuat untuk menopang, di sini ada tulang. Kalau di sini tidak kuat, bisa sobek ini untuk menopang seluruh tangannya, saudara. Meskipun banyak di ilustrasi gambar itu yang dipaku di sini kan. Tetapi yang jelas bahwa kenapa Yesus menunjukkan tangan dan kakinya, membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Karena itu dia katakan, lihat, ada bekas di tangannya, ada bekas di kakinya. Aku bukan hantu, karena hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Jadi saudaraku, para murid saja pada saat itu ragu, apalagi kita hari ini yang gak lihat. Karena itulah Alkitab dengan ringkas, dengan jelas mencatat kepada kita semua bahwa kematian Kristus itu nyata, kebangkitan Kristus itu nyata, dan tidak ada yang dapat membuktikan sampai hari ini. Ada nggak orang yang bisa membuktikan di mana tulang belulang Yesus hari ini? Ada nggak? Nggak ada, saudara. Banyak orang mencari, tetapi nggak pernah membuktikan. Karena memang apa? Dia bangkit. Karena memang apa? Dia naik ke sorga. Orang-orang membedah kitab suci. Orang-orang para arkeolog mencoba mencari di mana tulang belulang itu sampai hari ini. Dan saya percaya sampai dunia kiamat nggak akan pernah ditemukan. Karena memang Yesus bangkit. Dia membuktikan masih ada bolong, masih ada lubang di tangannya, masih ada lubang di kakinya. Karena itu saudaraku, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dari kematian dan dia naik ke sorga. Nah, pertanyaannya bagi kita, saudara, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang pertama, ia adalah Tuhan yang dari sorga. Dia adalah Allah yang turun dari sorga, datang ke dalam dunia, sehingga dia adalah Allah yang harus kembali ke sorga. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa kembali ke sorga sebelum Tuhan Yesus.
Dari mana Alkitab mencatat? Kita lihat Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ini jelas saudara. Jadi kalau ada orang bilang naik turun sorga, nggak mungkin. Sudah pergi ke sorga, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ayat Alkitab mencatat dengan jelas bahwa hanya satu pribadi yang berasal dari sorga dan dia kembali ke sorga. Ini jelas ya. Jadi kenapa bisa ada kenaikan Tuhan Yesus? Kenapa dia harus kembali ke sorga? Ini membuktikan bahwa dia Allah. Dan itu disaksikan oleh para murid, disaksikan oleh orang-orang saat itu. Banyak orang tidak percaya. Saudara, kita mau percaya kesaksian para saksi mata, para murid Tuhan Yesus, atau mau percaya orang-orang saat ini yang sama sekali tidak melihat, yang hanya menjelek-jelekkan kekristenan, yang hanya menghujat kitab suci, yang hanya menghujat Kristus, yang hanya menghujat iman kita? Atau kita mau percaya para penulis Alkitab? Kita mau percaya Yohanes yang melihat dengan sendirinya waktu Tuhan Yesus disalib, yang melihat dengan sendirinya waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Yohanes lihat. Dan murid-murid yang lain, Petrus dengan jelas melihat. Mereka adalah saksi-saksi mata. Karena itu saudaraku, coba kita lihat ya. Di dalam ayatnya yang ke-48. Dikatakan di sana, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Semuanya ini apa? Semua karya yang Tuhan Yesus lakukan. Kelahiran dan kehadirannya, pelayanannya, kematiannya, salibnya, kuburnya, kebangkitannya, kenaikannya. Kamu adalah saksiku. Kenapa Tuhan Yesus pilih 12 murid? Meskipun yang satu pada akhirnya tidak sampai pada akhir dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Memang mereka akan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan untuk memberitakan. Tapi sebelum mereka memberitakan, apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka alami? Pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Orang gak mungkin menjadi saksi kalau dia tidak melihat. Kalau dia tidak mungkin mengalami. Karena itu mereka sudah hidup dan melihat perjalanan hidup Yesus. Sehingga apa? Mereka layak menjadi saksi. Saudara kalau pergi melaporkan sesuatu ke polisi atau ke pengadilan dan lain sebagainya, tanpa saksi nggak mungkin diproses. Iya saudara. Karena itu kenapa Tuhan Yesus pilih mereka. Kenapa Tuhan Yesus panggil mereka. Untuk mereka benar-benar menyaksikan siapa dia. Menyaksikan kebaikannya, pelayanannya, hidupnya, sejarah tentang dirinya di dalam dunia. Maka mereka layak menjadi saksi. Karena itu saudara, kenapa dia kembali ke sorga kembali? Karena dia adalah Tuhan yang menyatakan diri di dalam dunia. Dia bukan manusia biasa yang berdosa, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Saudara kalau dengar di YouTube, di media sosial lainnya, paling dipermasalahkan hal ini, ketuhanan Kristus. Tapi siapa yang bisa naik ke sorga, saudara? Kalau bukan dia yang telah turun dari sorga. Hanya berapa yang bisa naik ke sorga? Henok, karena diangkat oleh Allah, ya kan? Elia karena diangkat oleh Allah. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat mereka, nggak mungkin. Karena itu saudaraku, tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga. Enok nggak turun dari sorga. Elia nggak turun dari sorga. Mereka keturunan Adam dan Hawa, sama seperti kita hari ini. Tapi Yesus dia dari sorga turun ke dalam dunia dan dia naik ke sorga. Karena itu yang pertama, dia adalah Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Ini mau memberikan kepada kita, mau membukakan mata hati kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena Yesus nggak mati saja, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Alkitab mencatat saudara, ayat ini saya sering sekali sampaikan kepada kita semua. Yohanes 14 ayat 3. Di sana dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ. Kemana saudara? Yesus sementara berbicara tentang apa? Dia akan kembali ke sorga. Kalau aku pergi ke situ, artinya pergi ke sorga. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Apa yang dikatakan? Aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, dunia itu hanya sementara untuk kita.
Kalau orang Jawa itu bilang dunia itu hanya tempat numpang ngombe. Tahu ngombe? Ngombe itu numpang minum. Jadi jangan berpikir bahwa selamanya kita akan ada di dalam dunia. Jangan berpikir bahwa dunia ini sudah menjadi milik kita. Tidak, saudara. Alkitab mencatat bahwa Yesus pergi ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan akan ada waktunya dia kembali untuk membawa kita hidup bersamanya. Di sanalah hidup selama-lamanya. Di dunia ini hanya sementara. Karena itu Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa bagi setiap orang percaya ada tempat di sorga. Inilah kenapa Tuhan Yesus pergi ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Di mana saudara bisa mendengarkan hal yang berita sukacita seperti ini? Sorga adalah tempat bagi kita. Bukan dunia ini kita hidup selama-lamanya. Bahkan Alkitab bagian lain menegaskan Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Saudara, ketika saya dan saudara percaya kepada Kristus, maka pada saat yang sama, nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Nah, itu saya sering katakan, pastikan bahwa hidup saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus di dalam hati. Dan bukan hanya sampai di situ, dikatakan, dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi sama dengan apa yang dikatakan Yohanes yang dimaksud oleh Paulus ini. Bahwa ketika dia sudah naik ke sorga, menyediakan tempat, dan kita akan menanti dia yang datang. Yang akan mengubah tubuh kita. Saudara, perhatikan tadi waktu kita baca Lukas, dikatakan mereka melihat seperti melihat hantu kan? Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, aku bukan hantu. Aku punya daging, aku punya tulang. Kalau hantu kan tidak punya semuanya itu kan. Nah, silahkan diraba, silahkan dilihat, silahkan dibuktikan. Perhatikan saudara, bahwa dikatakan ia yang akan mengubah tubuh kita. Artinya apa? Tubuh kita ini fana, sementara. Apa yang kita hidupi ini sementara. Nanti akan diubah seperti tubuh kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus waktu dia bangkit. Bagaimana tubuh itu? Murid-murid kunci semua pintu. Ada catatan Yohanes. Ketika mereka dalam ketakutan, mereka kunci semua pintunya. Tetapi Yesus bisa tiba-tiba masuk. Artinya tubuh kemuliaan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang. Ini hal yang luar biasa, saudara. Itulah, sehingga serupa dengan tubuhnya. Tubuh yang mana yang dimaksud? Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu dia naik ke sorga, dia sudah menggunakan tubuh itu semenjak dia bangkit. Jadi saudara, jangan pernah menambatkan hati kita, mengikatkan hati kita kepada dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Jangan terlalu mencintai apa yang menyenangkan hidup kita di dalam dunia ini. Meskipun kita juga harus menikmati hidup karena itu anugerah Tuhan. Karena itu saudaraku yang kedua, ingatlah, kenaikan Tuhan Yesus adalah sangat penting bagi orang percaya. Karena dia menyatakan, membukakan bagi kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kita melewati hidup dalam dunia ini. Dan yang terakhir, biasanya kalau terakhir menghibur ya, ada mau selesai gitu, singkat gitu ya. Nah saudara, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang ketiga, Roh Kudus diberikan bagi orang percaya. Kalau kita belajar tentang catatan Alkitab, kita melihat Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16. Di sana dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku, perhatikan bahwa Alkitab mencatat waktu Tuhan Yesus naik. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Kita lihat ayat 49 dari Lukas tadi. Lukas pasal 24 ayat 49. Di sana dikatakan apa? Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini? Ini berbicara tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan
Roh Kudus yang akan diberikan, Roh Kudus yang akan dianugerahkan bagi murid-murid, bagi semua orang percaya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus naik, yang terjadi sejarah baru. Baru bukan berarti semua yang lain tidak berguna, tidak. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Dan yang pertama dikatakan, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya apa? Bagian lain mengatakan bahwa kita tidak dibiarkan menjadi seorang yatim atau seorang yang sendiri. Tidak. Karena apa? Roh Kudus diberikan supaya kita menyadari kita tidak berjalan sendiri. Ini sangat jelas, saudara. 14 ayat 26. Di sana dikatakan, tetapi penghibur. Tadi sudah dijelaskan, penolong ya. Dia adalah penolong yang akan ada bersama dengan kamu setiap waktu. Tidak akan pernah berhenti. Yang kedua dikatakan, Roh Kudus itu penghibur. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang paling penting yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Itu yang tadi saya sudah bacakan. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Ini berita yang terpenting sebenarnya, saudara. Tentang karya, kematian, kebangkitan, dan seluruh karya Yesus. Karena itu dikatakan, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, luar biasa. Roh Kudus adalah penghibur dan pengingat bagi saudara dan saya. Dan selanjutnya, dikatakan Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat 8. Dia adalah penolong, dia adalah penghibur. Yang selanjutnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus adalah Allah yang memberikan kuasa bagi setiap orang-orang yang percaya. Karena itu kita tidak perlu takut. Karena itu kita harus melawan segala sesuatu yang menyerang pikiran dan hidup kita. Karena apa? Roh yang di dalam diri kita, roh yang dalam diri saya, roh yang dalam diri saudara, ketika saudara percaya kepada Kristus, adalah roh yang berkuasa, yang lebih berkuasa dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Turun ke atas kamu. Ketika kapan? Ketika saudara dan saya percaya kepada seluruh perkataan dan perbuatan Kristus. Dan yang terakhir, apakah sampai di situ? Hanya punya kuasa? Tidak. Ada gunanya kuasa diberikan oleh Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi ternyata salah satu tujuan utama Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Selain dia adalah penolong yang menyertai saudara, selain dia adalah penghibur bagi saudara, selain dia yang akan mengajarkan segala sesuatu bagi saudara. Jangan sampai di situ. Roh Kudus adalah Allah yang ada dalam diri saudara, yang akan membuat saudara harusnya aktif untuk menyaksikan karya Kristus bagi orang lain. Karena itu saya senang jemaat-jemaat ini yang ada di sini semangat-semangat untuk mengajak orang lain datang mendengarkan tentang Kristus. Datang mendengarkan tentang Allah yang luar biasa. Terima kasih saudara. Dan itu harus terus menjadi perjuangan kita seumur hidup. Karena tidak ada hal yang lebih indah selain orang datang untuk beribadah dan menyerahkan hidup kepada Kristus. Jadi kita ini semua saksi. Bukan hanya saya yang menjadi saksi. Bukan hanya penginjil Krismon yang menjadi saksi. Bukan hanya penginjil Medi yang menjadi saksi. Bukan hanya penginjil Yuda yang menjadi saksi. Tapi semua orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam dirinya ada Roh Kudus. Di dalam dirinya ada kuasa. Di dalam dirinya ada urapan Allah. Di dalam dirinya diberikan satu kemampuan untuk menjadi seorang saksi memberitakan Kristus. Karena itu jangan hanya berpikir saya jemaat aja lah cukup. Nggak bisa saudara. Apakah hanya kita yang full time yang melayani Tuhan yang diberikan kuasa? Enggak. Kita mendorong supaya saudara, semakin saudara menjadi saksi, semakin saudara melihat bahwa ternyata benar Tuhan bersama dengan hidup saya. Banyak orang hanya mau disertai oleh Tuhan, hanya mau disertai oleh Roh Allah. Tetapi saudara tahu enggak, Roh Allah itu atau Tuhan itu ketika dikatakan akan menyertai kamu, seringkali dimulai dengan latar belakang apa?
Contoh, Matius 28 ayat 19 dan 20 itu apa? Ayat 18, 20. Pergilah dan lain sebagainya kan. Baptislah dan lain sebagainya kan. Baru di bawahnya baru apa? Janji tentang apa? Penyertaan. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi janji penyertaan Allah, janji diberikan Roh Kudus, itu biasanya tidak pernah lepas dengan janji supaya kamu menerima tugas untuk menjadi saksi. Enggak bisa. Orang Kristen hanya berpikir, Tuhan berkati saya, sertai saya, temani saya, tuntun hidup saya. Tapi enggak berpikir jadi saksi. Enggak mungkin, saudara. Enggak bisa. Karena itu, saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan, 3 hal yang saya mau bagikan hari ini. Kenapa Tuhan Yesus naik? Yang pertama, karena Dia Allah yang memang berasal dari sorga. Yang kedua, ini membukakan mata kita bahwa ada hidup setelah di dalam dunia ini kita mati. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan kepada saudara. Setelah Tuhan Yesus naik 10 hari kemudian, diberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Karena itu kita jangan berdiam diri. Karena itu kita jangan menjadi orang yang pasif. Karena apa? Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara untuk kita menjadi saksi akan semua karya Tuhan. Seperti para murid, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kamu akan jadi saksi. Ini yang harus kita ingat terus menerus, dan ketika kita menjadi saksi Kristus, saya percaya kita akan melihat semua kebesaran Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Kita kalau menjadi saksi, kita akan melihat karya-karya Tuhan bukan hanya bersifat jasmani, tetapi lebih kepada hal-hal yang rohani Tuhan berikan. Karena itu waktu bertemu dengan Tuhan, murid-murid pertama kali yang Dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Kita akan punya damai meskipun gak punya apa-apa. Kita akan punya damai meskipun gak punya uang. Kita bisa tenang di tengah badai yang tidak mudah, saudara. Nah itu, saudaraku, kiranya kenaikan Tuhan Yesus ini memberikan kita harapan baru. Kita menyembah Allah yang bisa melakukan segala sesuatu ketika hidup kita benar-benar menjadi saksi. Dan ingatlah, engkau tidak pernah sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah yang menyatakan kasih dan kemurahannya bagi kita semua. Mari sama-sama kita berdiri. Kiranya kebenaran ini menjadi satu pengingat yang indah bagi kita semua. Minta penginjil Krismon yang berdoa menutup firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, yang boleh memberi kami pengertian yang baik, sehingga kami juga boleh mengerti kebangkitan Tuhan Yesus begitu luar biasa, dan juga kenaikan Tuhan Yesus yang boleh memberi pengharapan kepada kami semua. Biarlah kami juga boleh dapat menikmati setiap hidup kami dengan baik, sehingga kami juga boleh tetap menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, yang boleh percaya dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan juga boleh berkati pakai hamba-Mu secara luar biasa, dimanapun hamba-Mu melayani, karena Tuhan juga boleh tetap pakai. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan setiap firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk saudara.